Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali bisa diberikan kesempatan untuk ketemu di Zoom meeting ya. Ini adalah pertemuan kita kelima sejak pandemi ya. Alhamdulillah semuanya ada hikmahnya dan akhirnya kita bisa bertemu di Zoom meeting, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang hadir di kesempatan siang hari ini. Saya sangat yakin dan percaya teman-teman yang hari ini hadir, sekarang ada 70 orang ya. Walaupun kita berbeda perusahaan ya ataupun berbeda agensi, saya yakin kita semua punya semangat yang sama ya, yang hadir untuk khusus mengikuti pembahasan asuransi syariah adalah memang orang-orang yang punya perhatian khusus ya, dan tidak banyak yang punya perhatian khusus tersebut ya. Kita punya sebuah impian besar teman-teman, kenapa kita harus bersama-sama berangkulan tangan ya, saling support, saling menguatkan, karena memang kita punya tugas yang sangat berat sekali ya. Untuk apa? Untuk memahamkan masyarakat kita ya. Suaranya hilang? Kalau mungkin mic yang lain boleh Pak Dede info kalau nanti ada suaranya hilang. Siap. Oke ya. Oke, saya lanjut lagi. Suaranya hilang mungkin teman-teman sinyalnya kali ya, atau mungkin kalau suaranya hilang boleh di chat saya. Oke, saya ulangi lagi teman-teman ya. Kenapa kita perlu sama-sama bergandengan tangan, berangkulan tangan, untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat kita ya, memahamkan mereka tentang asuransi syariah ya. Karena bagaimanapun kondisi sekarang ini banyak banget orang yang masih belum memahami ya asuransi syariah itu seperti apa. Jangankan masyarakat umum ya, teman-teman kita sama agent pun masih banyak yang terjadi beberapa kesalahan dalam mengedukasi masyarakat, menyampaikan tentang asuransi syariah ya. Kita punya tugas yang berat sekali. Kenapa? Karena memang di masyarakat kita masih menganggap asuransi itu adalah riba. Ya, asuransi itu tidak sesuai syariah, asuransi itu haram ya, dengan landasan-landasan, dengan alasan yang memang kuat ya, dan memang dikuatkan lagi dengan beberapa pendapat dari ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa asuransi haram, benar asuransi haram. Nah, makanya kita akan membahas lebih detail tentang asuransi syariah ya, kita akan membahas secara mendalam. Maka asuransi syariah ini memang pembahasannya sangat tebal sekali, sangat panjang sekali ya teman-teman ya. Ini buku ya, bukunya Ustadz Syakir Rasulullah, ini ada 936 halaman yang membahas tentang asuransi syariah. Dan kita tidak punya waktu yang cukup untuk membahasnya melalui training kita di kelas ya. Karena kalau kita di kelas mungkin hanya memahami landasan dari segi akad atau konsep atau surplus ya, atau menjawab beberapa keberatan nasabah ya. Padahal asuransi syariah itu kalau kita pelajari dengan urutan-urutannya, maka kita akan semakin menguatkan diri kita ya, kita akan semakin kuat, di kitanya kuat ya, karena apa yang kita bawa, apa yang kita sampaikan ini suatu nilai yang sangat besar sekali ya, pahalanya, ganjarannya ya, dan punya misi tujuan yang sangat mulia sekali. Nah, inilah yang akan kita bahas secara terus-menerus ya, kita buat series. Ini kesempatan kita yang kelima ya, kali ini kita akan membahas tentang 10 keberatan nasabah dan 10 kesalahan agen-agen asuransi dalam mengenalkan asuransi syariah ya. Oke, saya mau ke belakang dulu teman-teman ya. Kita di kesempatan yang pertama di pertemuan pertama membahas tentang konsep asuransi syariah. Kita jelaskan tentang apa itu asuransi ya, asuransi konvensional, kemudian apa perbedaannya dengan asuransi syariah, bagaimana akad di kedua asuransi tersebut ya, dan kita sertakan dengan landasan dalil ya. Kenapa teman-teman ya, kalau kita berbicara asuransi syariah ya, kadang kala kita hanya ngomong perbedaannya begini, landasannya apa, dalilnya apa, karena sebagian orang maunya dalil ya. Ini terutama orang-orang yang punya pemahaman yang cukup keras ya, yang cukup nggak mau terima kalau ya seperti teman-teman saya mahasiswa dulu ya, kalau nggak punya landasan dalil yang lebih kuat, lebih rojih bahasanya, mereka nggak akan mau terima pendapat ulama mana gitu ya. Ini ulama mana yang ngomong pendapatnya apa gitu ya. Nah,
maka kita perlu banget untuk mempelajari landasannya apa. Dari ayat Al-Qur'annya, kata baru itu apa, dari landasan hadisnya apa, dari perkataan ulama apa. Ya, wakalabil hujurah itu dari landasan hadisnya apa, dari ayat Al-Qur'annya apa. Nah, ini yang kita kemarin sudah bahas ya. Kita sudah jelaskan juga kita tentang yang penting juga adalah maqasid, tujuan dari asuransi syariah ya. Secara syariah itu apa dan apa hubungannya asuransi syariah memiliki juga maqasid syariah. Ya, itu juga kita sudah bahas. Kemudian prinsip ya. Asuransi syariah memiliki prinsip yang tidak dimiliki oleh asuransi konvensional tentunya, dan kita juga sudah jelaskan ada 10 prinsip yang melandasi dari asuransi syariah. Kemudian juga ada larangan-larangan ya yang tidak boleh dilakukan di dalam asuransi syariah. Ada ketentuan-ketentuan yang ketat sekali yang mengatur asuransi syariah. Nah, ini hal yang sebenarnya menjadi nilai jual kita untuk memahamkan nasabah. Kenapa? Oh, asuransi syariah itu punya aturan-aturan yang sangat ketat sekali loh. Ya, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ya, sehingga kalau kita memahami itu dengan baik ya, dan kita bisa menyampaikannya juga kepada calon nasabah kita dengan baik, maka mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang teredukasi ya, yang bisa mereka mengerti dengan baik asuransi syariah. Dan juga kita juga sempat membahas kemarin tentang bisnis syariah ya. Boleh nggak sih kita ini berbisnis ya, perusahaan kita kan bukan non muslim yang punya ya kan. Perusahaan asuransi itu rata-rata yang punya mana coba? Ada Jerman, ada apa namanya Inggris ya kan, ada Italia ya, ada Korea, ya ada Cina, ada Jepang, banyak sekali. Ya yang itu yang punyanya adalah mungkin agamanya bukan beragama Islam ya. Maka sebagian orang tidak mau ya, karena ini punya siapa gitu ya. Sebagian orang masih menganggap seperti itu. Nah, dalam muamalah, boleh nggak sih bermuamalah dengan agama apapun? Ada nggak aturannya? Nah, itu yang perlu kita dalami gitu. Jadi jangan sampai orang hanya punya semangat ya, semangat beragama, tetapi apa namanya hanya semangat saja ya, dasar ilmunya. Padahal Rasulullah melakukan muamalah juga dengan orang-orang Yahudi tidak diketahui dengan baik. Nah, ini yang akan kita juga bahas teman-teman ya. Kemudian juga kemarin kita membahas tentang karakteristik ya agen asuransi syariah. Ya, ini yang membedakan kita dengan agen-agen asuransi non syariah tentunya. Tetapi pada kenyataannya ya banyak agen-agen asuransi syariah yang tidak memiliki karakter yang seharusnya mereka miliki, ya, tetapi justru agen-agen yang non syariah yang memiliki karakter-karakter tersebut. Nah, ini perlu menjadi renungan kita. Kenapa kita harus mempelajarinya lebih dalam lagi ya. Kemudian juga bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW dalam berbisnis ya. Kemudian ada 4 yang sudah kita bahas juga. Nah, ini penting, semuanya penting sekali untuk kita perdalami, untuk kita bahas, untuk kita kaji ya. Kalau kita nggak ada pengajian, maka kita kaji ya. Mudah-mudahan semua itu menambah kekuatan kita ya. Kita sebagai agennya juga harus kuat ya. Setelah itu baru nanti apa yang kita pahamkan ini kita bisa menularkan ya kepada tim kita dan kepada calon-calon nasabah kita. Oke teman-teman, saya mau sharing hari ini tentang sebentar ya. Kita akan sharing hari ini tentang 10 Oke, kita masuk ke materi nomor 9 ya. Kita ada insya Allah ada 15 modul teman-teman ya. Dan mudah-mudahan kita bisa sampaikan semuanya ya. Oke. Kita masuk ke materi kita di pertemuan hari ini ya. Boleh dicatat teman-teman ya. Kalau kita cuma sekedar moto screenshot kadang lupa ya teman-teman ya. Oke. Materi ini insya Allah kita akan buat bukunya teman-teman, dan sekarang dalam proses ya. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya, untuk apa? Untuk membantu tim kita dan membantu agen-agen kita. Mudah-mudahan apa yang ada dalam buku ini nanti mempunyai nilai yang berbeda ya dari buku-buku asuransi yang pernah ada. Oke teman-teman, ya sekarang kita akan bahas tentang 10 keberatan calon nasabah kita dalam menerima asuransi syariah ya. Nah, yang akan saya bahas di kali ini bukan tentang bagaimana HO atau handling objection-nya keberatan umum ya. Keberatan umum itu seperti contoh, saya tanya istri dulu ya, saya tanya pasangan dulu, saya belum punya uang ya, saya masih muda, saya masih punya asuransi kantor, itu ilmu-ilmu itu saya yakin teman-teman sudah
pelajari dengan baik ya, dan sudah punya ilmunya di eh, kantor teman-teman semua yang mengajarkan itu ya, menjawab bagaimana keberatan-keberatan nasabah tersebut. Nah, kita lebih kepada pembahasan tentang eh, sisi spiritual ya, sisi kesyariahan ya, pemahaman yang memang keberatan itu berasal dari keyakinan beragama, keberatan yang berasalkan dari keyakinan prinsip yang dia pegang ya. Kenapa seperti itu ya? Alhamdulillah kita bersyukur ya, kondisi zaman sekarang ya, banyak banget orang-orang yang bersemangat menjalankan apa nilai-nilai agamanya ya, mulai banyak yang berjilbab, mulai banyak sekolah-sekolah apa Islam ya, mulai banyak orang-orang yang mau yang halal, produk kosmetik yang halal ya, seluruh sisi kehidupan mereka semuanya mau yang halal ya, termasuk juga masalah asuransi. Kalau nggak halal, kalau nggak jelas, mereka no ya, nggak dulu. Nah, jadi maka memang banyak sekali akhirnya mereka bertanya dulu nih, ini boleh nggak sih Ustaz, ini boleh nggak, ini boleh nggak, ini boleh nggak ya. Kalau kata Ustaznya ini nggak boleh, maka mereka nggak akan lakukan, mereka nggak akan ambil. Nah, bagaimana kita ya, ini teman-teman ya, sesuatu yang keyakinan agama ini ya, suatu yang memilih apa, yang dari sebentar saya unmute dulu yang lainnya. Keyakinan tentang sebuah keyakinan ini suatu hal yang tidak gampang untuk diubah ya. Orang kalau sudah punya prinsip sebuah keyakinan tertentu yang dia yakini ya, walaupun dia butuh asuransi, walaupun dia dalam kondisi terdesak bagaimanapun, walaupun dia memang membutuhkan, kadang juga nggak akan mau juga ya, sebelum keyakinan dari segi prinsip apa namanya keyakinan tersebut diubah. Nah, untuk mengubahnya ada dua cara. Yang pertama ya, ustadznya tersebut yang harus ngomong. Kalau dulu yang ngomongnya haram, dia harus ngomong halal. Nah, gitu ya. Itu harus seperti itu. Baru dia bisa berubah biasanya. Ya. Yang kedua adalah dia harus disampaikan oleh pendapat ulama ya, yang punya kompeten lebih daripada ustadz yang dimiliki. Seperti itu ya. Ketika yang bicara adalah ulama yang punya keilmuan yang mumpuni, yang memang di bidangnya ya, dan memang memahami, ya maka biasanya pemahaman itu akan berubah ya, akan mau untuk diberi. Tapi kalau kita tidak memiliki apa namanya landasan, tidak punya dalil, tidak punya apa semua yang ngomong katanya kadang juga nggak akan mau diterima. Nanti untuk itulah kita perlu memahami di sini ya, pentingnya seperti itu. Nah, tentang fatwa kemarin kita juga materi 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, kita sudah sampaikan tentang fatwa-fatwa ulama ya, baik dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Tunis, dari Urdun ya, dari Syekh Kordawi juga ya, kita sudah sampaikan pendapat-pendapat mereka semua tentang asuransi ya, yang mana mereka semua sebenarnya sependapat bahwa asuransi konvensional itu nggak boleh ya, tetapi mereka semua sepakat ya, baik yang di Arab Saudi sendiri pun sepakat bahwa yang namanya asuransi ala sesuai dengan konsep ta'awuni ya, atau syariah ya, tolong menolong di dalamnya, itu semuanya nggak ada yang meragukan, semuanya boleh. Nah, tinggal bagaimana penerapannya, mengaplikasikannya, ini sudah syariah atau belum, itu yang masih kadang ada perdebatan di sana ya. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami juga. Bahkan dalam Saudi sendiri kan kita udah juga bahas materi sebelumnya tentang maqasid syariah dalam segi beribadah haji umroh ya kan, ada kewajiban asuransi di sana ya, yang dulu memang tanpa ada asuransi, sekarang ada asuransi, artinya hukum agama itu berkembang ya, seperti itu. Nah, maka dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita harus memiliki sebuah landasan yang kuat juga untuk mengatakan bahwa ya, pemahaman itu sebenarnya keliru ya. Pemahaman yang mengatakan asuransi syariah itu haram itu sebenarnya keliru ya. Karena bagaimana? Karena seperti ini gitu ya. Oke. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kita perlu memiliki argumentasi yang lebih kuat ya. Siapa yang ngomong, landasannya apa, dalilnya apa ya. Mudah-mudahan seperti itu. Gini, saya pernah ketemu orang ya, debatnya cukup sengit juga ya. Awalnya dia bilang asuransi itu haram ya, nggak boleh dan seterusnya dengan apa-apa ya. Setelah saya jelasin, akhirnya dia cukup turun ya tensinya ya, dari haram jadi abu-abu, masih abu-abu katanya. Ada lumayan kan ya, artinya udah lumayan turun dia, karena apa yang saya sampaikan, dalilnya, perkataan ulamanya, manfaatnya, apa-apanya semua kita coba jelaskan. Paling nggak dia memiliki ilmu yang baru, pemahaman yang baru. Nah, dengan pemahaman ilmu yang baru tersebutlah dia bertambah ilmunya, sehingga kalau orang
benar-benar karena ilmu bukan karena hawa nafsu, ya mudah-mudahan dia akan berubah. Tetapi kalau yang diturunkan adalah katanya, kata ustaz saya atau saya, dia nggak tahu mana ilmunya, yang penting dia hanya berdasarkan hawa nafsunya aja, maka ya itu berat ya seperti itu. Oke teman-teman ya. Nah berikut beberapa keberatan nasabah ya dalam memahami dalam menerima asuransi syariah secara umum ya. Yang pertama, ya mereka akan bilang asuransi itu haram tanpa argumen. Ya udah, asuransi itu haram. Ya, nggak perlu dalil mereka, nggak perlu nyampain dalil, nggak pada argumen apa-apa. Ya, asuransi itu haram, ya dalam ajaran agama. Ya. Oh, sorry. Ini tetap saya dalil dulu ya. Nah, ada orang yang pertama mengatakan bahwa asuransi itu haram dengan begini-begini. Contoh di sini ya, asuransi mengandung unsur haram dilarang dalam agama karena satu, ya mengandung gharar ya, ada riba ya, ada untung-untungan, ada judi ya. Nah, investasinya juga mengandung bunga ya. Seperti dalam ungkapan berikut ini saya baca dalam beberapa website ya yang saya coba apa namanya cari apa sih ya, orang-orang bilang haram itu kenapa? Nah, ini salah satunya bilang begini. Asuransi itu mengandung gharar ya. Ya ini kita bahas kan dalam pertemuan berikutnya. Apa? Ini kita biar apa namanya tahu bagaimana cara menjawabnya ya. Karena tidak jelas kapan nasabah akan menerima timbal balik ya, bahasanya timbal balik berupa klaim. Setiap orang yang menerima yang menjadi nasabah bisa mendapatkan klaim ketika ia mendapatkan kecelakaan atau risiko ya. Baru ia bisa meminta klaim. Padahal kecelakaan di sini tidak bersifat tak tentu ya, tak ada yang bisa mengetahui. Ini sisi horornya. Ya, benar ya teman-teman, benar ya. Nah, sisi horor yang lain adalah besarnya klaim ya. Ya, tidak tahu kapan berapa besarnya dalam asuransi kerugian, tergantung kerusakan mobil, langsung tergantung apa namanya kehilangannya atau musibah yang dialami kan seperti itu. Nah, mereka kasih dalil. Ya, nah Rasulullah SAW an bai'il hasad wa bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar dan jual beli dengan cara gharar, dengan apa yang ada gharar di dalamnya. Memang ya, ini benar ya, itu tidak menyalahkan ya, tidak menyaksikan dan ini semuanya benar ya. Oke, yang kedua, judi, ya. Karena orang bisa saja kena musibah, bisa saja nggak kena musibah kan, ya. Yang kena musibah dapat dapat klaim yang besar dari premi yang dia bayar, dia untung ya. Yang tidak terima klaim, tetapi dia apa namanya bayar terus ya, dia rugi ya kan, untung rugi kayak gini gitu ya. Nah, jelas-jelas ini dilarang katanya dalam Al-Qur'an ya kan. Ya, yang oleh beriman ya, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman khamr ya, berjudi ya itu kan, berkorban untuk berhala, mengundi nasib ya, min amali syaitan, dari perbuatan setan, maka jauhi gitu kan. Nah, ini jelas larangannya. Maka nggak boleh asuransi yang ada kayak judi gitu ya. Yang ketiga, asuransi mengandung riba ya, riba fadl dan riba apa namanya nasiah ya. Bagaimana itu terjadi ya? Jadi kalau nasabah menerima manfaat lebih besar dari preminya, itu berarti ada kelebihan riba fadl gitu ya. Tapi kalau dia terima dengan premi yang sama, dia bayar 1 juta, dia terima juga 100 juta, ya, tapi dia nunggu dulu setelah sekian tahun baru terima klaimnya, baru terima apa namanya manfaatnya, ya ini riba nasiah, ya seperti itu. Nah ini pendapatnya seperti itu ya. Nah, bagaimana kita menjawabnya teman-teman? Ya, apa yang dikatakan itu 100% benar teman-teman, tidak salah, ya, tidak salah. Itu ya pendapat pandangan ya tentang memahami asuransi konvensional. Gitu ya. Jadi kalau orang bilang asuransi itu haram dengan landasan tadi memang benar, ya. Dan ketika ustadznya menyatakan seperti itu memang benar, ya. Nah, tetapi asuransi syariah apakah seperti itu? Tidak. Asuransi syariah tidak bisa memahaminya dengan cara memahami asuransi konvensional. Yang terjadi adalah ya ketika jamaah bertanya kepada Ustaz, saya punya asuransi begini, saya udah bayar sekian tahun, tapi saya nggak pernah klaim, ya saya begini, ya kan. Nah, ketika menyampaikannya seperti itu, ya memang pastilah pendapat yang keluar dari sang ustadz haram, ya kan. Walaupun dia besar, saya punya perusahaan asuransi syariah nih, ya kan. Saya punya perusahaan asuransi syariah, tapi saya udah bayar sekian tahun nih, gitu. Tapi nggak pernah klaim, saya rugi uangnya cuma sekian. Akhirnya saya bilang apa? Ya memang haram, ya kan. Nah, memahami asuransi syariah dengan cara pandang konsep konvensional nggak bisa, nggak akan pernah ketemu, ya. Jadi harus dengan cara pandang ya syariah. Apakah asuransi syariah seperti itu? Kan tidak, ya kan? Sebagaimana kita pelajari kan asuransi syariah bukan seperti itu. Ya, asuransi syariah jauh dari
Seperti itu, ya. Nah, secara konsep asuransi syariah, ya, ini sangat berbeda, ya. Prosesnya berbeda, akadnya berbeda, alokasi investasinya berbeda, ya, eh, cara bayar klaimnya juga berbeda, itu dari uang nasabah sendiri, bukan uang perusahaan, ya. Sangat berbeda sekali, ya. Perbedaannya itu 360 derajat, ya. Sangat berbeda sekali dengan asuransi konvensional, ya. Kalau memandang asuransi syariah dengan cara pandang konvensional, pasti hukumnya keluarnya kan sama, ya nggak halal juga, haram juga, gitu loh. Nah, ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi, ya. Tugas kita lah untuk memberikan pemahaman bahwa memahami asuransi syariah itu tidak bisa dengan cara pandang konsep konvensional, ya. Membayar untuk mendapatkan sesuatu, kan seperti itu biasanya. Nah, asuransi syariah apakah seperti itu? Kan tidak, ya. Jauh dari itu. Yang kedua, ini tadi, ya. Ini tadi yang saya bilang, ya. Asuransi yang haram kata ustaz saya, udah. Ya, dia nggak perlu tahu apa sebabnya, ya. Pokoknya kalau ustaznya udah bilang haram, dia nggak mau, ya. Nah, walaupun udah kita jelasin bahwa pendapat MUI, Dewan Syariah Nasional, asuransi itu halal, ya, nggak mau dia. Ya, oke. Sekarang gimana kita menguatkannya, ya? Kuatan siapa sih, gitu ya? Seorang ustadz juga bisa salah, ya kan? Apa Allah yang mengeluarkan hukum itu sendiri? Siapa yang berhak mengharamkan dan menghalalkan? Poinnya di situ. Apakah yang berhak mengharamkan Ustadz atau Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, apakah asuransi Allah haramkan? Ya, kan tidak, benar nggak? Tidak ada ayat yang mengatakan asuransi haram itu tidak ada. Gitu. Oke, sekarang kita lihat, ya. Hukum segala sesuatu pada dasarnya itu boleh, ya. Ya, al aslu fil asya al mubah, ya. Al aslu fil muamalat al mubah juga, ya. Hukum dasar sesuatu itu semuanya boleh, ya, kecuali illa ma dalla dalil ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oke, asuransi dianggap haram karena ada dalil tadi, ada dalil gharar, ada dalil riba, ada dalil judi yang kena nih ke asuransi. Tetapi apakah kena ke asuransi syariah? Kan tidak. Kenapa tidak kena? Karena prosesnya yang berbeda. Karena akadnya berbeda. Nah, seperti itu, ya. Jadi apa saja yang Allah halalkan dalam hadis Hakim, ya, dari dan Bazar juga, bahwa apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya maka itu adalah halal, ya. Apa yang Allah haramkan maka haram, ya. Dan apa yang didiamkan, oke, catat nih baik-baik. Apa yang didiamkan itu ada dibolehkan. Asuransi termasuk yang didiamkan, ya, sebenarnya, ya. Tapi kalau kita kaji kemarin tentang dalil-dalil bahwa nilai-nilai mulia dalam asuransi kan banyak banget, ya, nilai-nilai mulianya. Kan apa yang dilakukan dalam asuransi itu semuanya masuk ke sana, tolong menolong, membantu orang yang kesusahan, membantu anak yatim, membantu orang yang meninggal suaminya dan seterusnya. Ada nilai-nilai mulia di sana semuanya yang sejalan dengan konsep asuransi syariah. Ya, artinya apa? Sebenarnya kita menjalankan asuransi itu juga menjalankan ayat, menjalankan hadis. Ya, bukan menentang ayat, bukan menentang hadis. Ya, nah, yang kedua dalilnya, ya, kul man harrama zinatallah, siapa yang, ya, mengharamkan perhiasan dari Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, ya. Dan siapakah yang mengharamkan rezeki yang baik, ya. Asuransi juga bagian dari rezeki yang baik, teman-teman, ya kan. Bagaimana baik, ya, orang yang kena dapat santunan asuransi bisa menyekolahkan anaknya, bisa membiayai hidup keluarganya, bukankah itu yang baik, ya kan. Nah, katakanlah semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, catat, ya, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami, ya, bagi orang-orang mengetahui. Artinya apa? Allah menciptakan segala sesuatu dari bumi ini, ya, dari segi muamalah, dari segi produk, dari segi tanaman, tumbuhan, hewan, ya, semuanya itu ketika tidak ada larangannya yang menyatakan hal itu dilarang, maka boleh, ya. Ketika tidak ada syariat yang mengharamkan, maka itu boleh, dan itu ketika itu juga tidak membahayakan, maka itu boleh, ya. Nah, maka begini, teman-teman, ya. Dewan Syariah Nasional, ya, Majelis Ulama Indonesia, ini adalah rujukan kita semua yang punya otoritas, ya, yang punya wewenang, ya, untuk apa? Untuk memberikan keputusan fatwa halal dan haram, ya, dalam sebuah hukum, boleh atau nggak boleh hukum itu dalam syariat Islam, ya. Bukan saya, bukan juga Anda, bukan juga Ustaz Anda, bukan juga siapapun, bukan, ya. Karena mereka ulama itu adalah kumpulan, MUI itu adalah kumpulan ulama-ulama yang berkompeten di bidangnya, ya, untuk mengeluarkan fatwa, ya. Mereka di jurusan-jurusan yang memang ada di sana, ya. Nah, apalagi kita di Indonesia, ya, kalau ada perbedaan pendapat, ya, oh ini boleh, oh ini nggak boleh, ya, maka bagaimana menyelesaikannya? Maka negara yang punya wewenang di situ, ya, negara yang punya peran memutuskan itu melalui
Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasionalnya. Nah, Dewan Syariah Nasional MUI ya, sudah mengkaji teman-teman ya, mengeluarkan fatwa tentang asuransi syariah dalam fatwa nomor 21 nih di tahun 2001 ya, tentang pedoman umum asuransi syariah ya. Fatwa juga nomor 53 ya tahun 2006 tentang akad tabaruk dan asuransi syariah ya. Nah, itulah menjadi patokan kita ya. Jadi kita tidak bisa sorry ini lepas ya, putus. Ya, kita tidak boleh ya mengambil sebuah pendapat berdasarkan hanya kita senang sama ustadz tersebut atau kita belajar sama dia. Untuk urusan masalah asuransi itu adalah urusannya MUI, gitu ya. Urusannya adalah MUI. Oke. Yang nomor 3, apa keberatan? Dana yang terkumpul ya dari premi-premi asuransi ya dikelola dalam instrumen investasi yang mengandung bunga dan riba. Ya. Mereka mengatakan dana yang dalam premi-premi asuransi syariah dikelola dalam instrumen investasi yang mengandung bunga dan riba. Memang banyak orang yang bilang seperti ini ya. Apakah benar ya? Mari kita lihat kembali fatwa Dewan Syariah Nasional ya. Nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah ya. Nah, di sana ada penjelasan bahwa ya difatwakan investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Ya, investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak atau emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Itu adalah landasannya. Nah, itu ada namanya IHSG ya, indeks saham gabungan ya. Dan ada juga ISI, ya, indeks saham syariah Indonesia ya. Nah, di dalam tersebut itu ada 30 biasanya ya, yang memang sudah diseleksi oleh DSN ya, oleh DSN MUI yang boleh. Dan setiap 6 bulan biasanya direvisi mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Silakan perusahaan asuransi memilih di sana di JII, Jakarta Islamic Index. Jadi sebenarnya sudah sangat aman sekali ya, karena yang meneliti adalah Dewan Syariah Nasional menentukan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Oh, saham ini boleh, saham ini bulan depan atau tahun depan karena ada begini-begini maka nggak boleh gitu ya. Dan yang nggak boleh ya diantaranya perbankan, ya ada rokok, ada miras. Nah itu yang dilarang seperti itu. Artinya aturannya ada, gitulah. Jadi nggak perlu khawatir gitu loh, tercampur ya, kena riba, nggak, dijamin nggak. Karena kenapa? Sudah punya fatwanya dan ada dewan pengawas syariahnya ya, yang mengawasi itu. Oke. Nomor 4, teman-teman. Banyak orang bilang asuransi itu menggadaikan nyawa, ya, lari dari takdir Allah. Takdir manusia itu di tangan Allah, ya, di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Berasuransi sama saya nggak percaya takdir, ya. Bahwa, ya, takdir Allah itu Allah yang mengatur rezeki, ya, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang mengatur ajal manusia, ya. Jangan gadaikan akidah Anda dengan ikut asuransi, kan begitu ya. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, ya, dan sama saja halnya dengan mendahului takdir Allah, ya. Berasuransilah kepada Allah saja. Dan janganlah kalian bertawakal pada asuransi. Tawakallah pada Allah. Wah, seperti itu. Ya. Memang benar. Ya, kita ngerti. Ungkapan itu nggak salah. Ya. Ungkapan itu benar. Ya, adanya. Ya. Tetapi hanya dilihat dari satu sisi saja. Ya. Nah, jawabnya bagaimana nih? Oke. Biasanya mereka punya pandangan seperti ini karena memahami ayat yang berbunyi ya. Setiap bencana di muka bumi ini ya tidaklah menimpa dirimu kecuali setelah Allah tuliskan, gitu kan? Ya. Sebelum kami mewujudkan dirimu, sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Itu sudah ditakdirkan sebelumnya. Oke, mari kita lihat ya tentang takdir itu. Ya, Islam ini teman-teman adalah agama yang logis ya, agama yang logis. Ya, Islam mengakui ya tentang musibah, bencana. Ya kan ada ayat yang berkata seperti itu. Ya, ada musibah, ada bencana. Ya, karena bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Itu ayat berbicara tentang kita akan diuji dengan rasa takut ya, kekurangan harta dan seterusnya ya, kematian ya. Nah, ini memang ada itu ya, tidak bisa dinafikan. Hidup itu tidak berjalan lurus saja ya, dan itu sehat sakit ya takdir Allah. Kita sehat takdir Allah, kita sakit juga takdir Allah, tidak bisa ditolak ya. Hanya kita dibutuhkan untuk berikhtiar, berusaha ya, untuk menyiapkan kalau itu terjadi kita sudah siap, kan begitu yang kita pahami kan dalam asuransi kan. Nah, sesungguhnya asuransi itu bukan sama sekali menggadaikan nyawa kita cuma satu ya, tetapi yang diasuransikan itu penghasilan ya kan, yang biasa kita sebutkan seperti itu kan, walaupun yang diasuransi jiwa adalah yang diasuransikan itu adalah penghasilan dia gitu loh, ya kan. Nah,
jadi tidak boleh juga menghilangkan tawakal kepada Allah ketika orang ikut asuransi. Nah, ini kita sudah bahas juga kemarin ya dalam prinsip asuransi syariah. Prinsip pertama adalah ketakwaan. Ya, ketika orang berasuransi dia harus takwa kepada Allah. Ya, dia berserah kepada Allah, baru dia ikhtiar kan seperti itu. Ya, bukan berarti ketika orang berasuransi dia melupakan tawakal kepada Allah. Ya, dia tidak tidak bertawakal, tidak bertakwa kepada Allah, bukan, gitu ya. Karena dia meyakini bahwa musibah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dia menyiapkan segala sesuatunya bila musibah itu terjadi dengan dia. Nah, ini berkenaan dengan kondisi sekarang ya, bisa sangat erat sekali dengan hubungannya dengan asuransi, yaitu apa? COVID-19, teman-teman ya. Dalam hadis ya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari ya, "Idza sami'tum bit-ta'un," ya apabila kalian mendengar wabah di suatu wilayah ya bi ardin fala tadkhuluha, ya kan? Sekarang kita lagi lockdown nih, ya jangan masuk di dalamnya atau jangan keluar, ya kan begitu. Ya kan? Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tukhriju minha. Ya, jika terjadi suatu wabah di tempat kamu, jangan kamu tinggalkan tempat itu. Artinya kita di rumah masing-masing. Ini udah benar kan? Nah, jadi orang-orang yang bilang, nah kalau saya kena takdir COVID, ya itu udah takdir, udah ente ya ke ini aja, ke rumah sakit aja atau salaman aja sama orang-orang yang kena COVID. Ya kan? Kalau nggak kena takdirnya juga nggak kena kok, ya kan begitu kan? Nah, asuransi itu bukan lari dari takdir Allah, bukan. Ya. Namun dengan berasuransi ya adalah kita sebuah usaha untuk menuju kepada takdir Allah yang lain. Oke, sederhana begini. Kita nggak punya asuransi, masuk rumah sakit, itu kan takdir kan? Tapi kalau kita punya asuransi, kita bisa bayar melalui asuransi kita punya, itu kan takdir juga. Ya kan? Kita bisa membayar rumah sakit dengan uang dari asuransi yang sudah mengcover kita, itu takdir. Ya kan? Masuk rumah sakit nggak bisa bayar juga udah takdir. Ya, kita mau pilih takdir yang mana? Takdir nggak punya asuransi atau takdir punya persiapan asuransi? Seperti itu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ya, kisahnya kan ada, atau filmnya juga ada, ya kan? Tentang Umar yang dalam perjalanan menuju Syam ya, dia mendapat kabar bahwa di sana ada penyakit, ya kan? Nah, kemudian Abdullah bin Amir pada waktu itu mengatakan untuk nggak usah lanjutkan perjalanan, balik aja ke Madinah. Gitu ya, balik ke Madinah. Nah, akhirnya apa? Disampaikanlah hadis yang tadi, ya, hadis Rasulullah tadi kepada Umar. Akhirnya Umar tenang hatinya, udah balik aja kita ke Madinah. Tetapi ada satu sahabat ya, namanya Abu Ubaidah. Ya, dia bilang Umar nggak seharusnya kamu balik ke Madinah ya. Dan ini kan bertentangan dengan perintah Allah, ya kan? Kata Umar apa? Ya, justru ya kita ini ya bukan lari dari takdir Allah, tetapi kita sedang menuju kepada takdir Allah yang lain, gitulah. Nah, ini yang perlu kita pahami teman-teman. Jadi asuransi itu bukan lari dari takdir, bukan kita nggak percaya takdir Allah, kita sakit, kita meninggal, bukan. Tetapi kita sedang menyiapkan ya segala sesuatu untuk menghadapi ya untuk memilih takdir yang lain yang belum terjadi, seperti itu. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau mau alternatif yang lain seperti ini, kalau kita mau keluar rumah, ya baik ya kerja ataupun keluar kota, rumah kita kunci nggak, ya kan? Ya, apa dibiarkan terbuka aja, ya? Kan Allah udah jaga, ya kan? Nah, perlu nggak kunci pintu? Perlu, itu bagian dari ikhtiar, ya kan? Asuransi itu juga seperti itu, bagian dari ikhtiar kita melindungi keluarga kita, melindungi income kita, melindungi ekonomi kita, ya, melindungi kesusahan yang akan dialami kalau kita nggak punya asuransi, seperti itu, ya. Jadi biar rumah ini nggak kemalingan, dikunci gitu. Ya, kita bayar tuh security, jagain. Ya rugi nggak bayar security? Ya enggak lah. Ya, karena kita di sana itu ada rasa tenang ya dengan membayar security seperti itu. Nah, yang lain hadisnya bahwa pada zaman Rasulullah SAW ya ketika ditanya oleh sahabat yang mau sholat di masjid katanya, ya Rasulullah, onta aku ikat dulu ya. Apa aku biarkan aku bertawakal aja, kemudian aku masuk masjid. Ya terus saya ikat dulu, ya baru tawakal. Itu yang benar. Ya kan punya asuransi dulu baru tawakal. Gitu ya. Jadi lakukan dulu ikhtiar baru tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang tawakal tanpa adanya ikhtiar. Itu namanya apa? Ya, tawakal tanpa ikhtiar ya, bunuh diri ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Ya. Ini penting hal yang kemarin kita bahas, ini saya ulangi lagi di sini ya, tentang dalam prinsip asuransi syariah. Dalam prinsip asuransi syariah di sana ada namanya ketakwaan ya. Prinsip pertama ya, ini melandasi prinsip dari muamalah ya, khususnya di bidang asuransi.
bahwa pelaku asuransi syariah harus menempatkan ketakwaan sebagai langkah pertama dengan berserah diri dulu kepada Allah atas segala musibah yang mungkin akan menimpanya. Adapun kegiatan usaha untuk saling tolong-menolong adalah kewajiban berikutnya. Ya, sebagai ikhtiar manusia yang merupakan ciptaan Allah untuk saling peduli ya satu sama lainnya melalui sebuah program asuransi syariah. Ya. Nah, berasuransi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya, yaitu mentaati aturan Allah, ya, yaitu menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam rangka asuransi, berusaha menjalankan sebaik mungkin tuntunan syariah dalam bermuamalah yang benar. Adapun manfaat asuransi yang nantinya diterima oleh peserta dari kumpulan dan data baru sebagai wujud kebersamaan dan tolong menolong, semuanya adalah buah dari ikhtiar atas izin dari Allah yang Maha Kuasa. Ya, manusia hanya merencanakan apapun yang akan terjadi, apakah ada musibah ataupun tidak, semuanya diserahkan kepada Allah. Itu prinsipnya. Gitu. Jadi tidak boleh juga kita berasuransi tidak punya tidak melandasi dengan ini. Berasuransi tapi harus dilandasi dengan ini. Dilandasi dengan ketakwaan, keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini bagian dari rencana kita, ikhtiar kita untuk menjalankan ikhtiar yang maksimal ya atas apa yang mungkin bisa terjadi. Gitu ya. Nomor 5, nah ini ya. Asuransi itu sama dengan pemerasan. Ada kata-kata seperti itu yang saya baca ya. Bila pemegang polis tidak melanjutkan bayar premi, maka terjadi uang yang sudah dibayarkan akan hilang. Minimal pasti berkurang. Benar ya? Oke. Daftar asuransi, duit saya tidak kembali. Benar nggak? Benar. Ya. Membuang uang untuk membayar premi. Ya, ini banyak ungkapan-ungkapan orang seperti itu, terutama yang kecewa-kecewa dengan asuransi. Ya. Kenapa ini bisa terjadi, teman-teman? Ya, kenapa? Ya. Ya, ada kesalahannya di kita, agent ya, yang salah ya dalam menyampaikan biasanya. Ya. Sebenarnya ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kesalahan dari penyampaian informasi yang diterima oleh nasabah. Nasabah menerima informasi yang tidak jelas atau yang kurang benar ya tentang asuransi. Ya. Nah, jadi sebagian orang ya mungkin masih merasa membayar premi asuransi itu seperti membuang uang ya. Karena menganggap manfaatnya tidak terasa, belum kelihatan ya. Tidak sakit ya, tapi nyetor terus nih, ya kan? Namun faktanya ya, kalau kita lihat ya, ketika seorang tanpa asuransi ya, penyakit yang dia derita itu bisa menguras semua yang dia miliki, ya kan? Dan itu kan banyak, dan itu edukasi kita biasa kita lakukan, ya kan? Orang yang punya asuransi habis-habisan, ya kan? Bangkrut dan seterusnya, ya. Nah, ini ya terjadi kenapa? Ya, karena ya banyak yang masih memahami asuransi itu adalah membeli sesuatu yang tidak ada wujudnya, ya. Yang bahasanya membeli ya, catat ya. Dan dalam transaksi jual beli biasa, ya. Dalam transaksi jual beli biasa, seorang bisa melihat dan menyentuh barang tersebut, ya. Namun dalam asuransi, ya orang tidak bisa melihat wujud barangnya, ya. Seakan-akan dia mengeluarkan uang dengan sia-sia, ya. Nah, hal ini pun terjadi, ya, karena memahami asuransi syariah. Nah, ini poinnya di sini, ya. Dengan cara pandang konsep asuransi konvensional, yaitu apa? Membeli polis, gitu teman-teman ya. Dengan konsep membeli polis, ya. Dalam asuransi syariah tidak ada istilah uang hilang, nih, ya. Kenapa tidak ada istilah uang hilang dalam asuransi syariah? Ya, karena dalam akad dan niatnya adalah ikhlas untuk sedekah dan tolong menolong. Perlu dibedakan teman-teman ya. Orang ikut asuransi syariah, ya, ketika dia berakad, ya dia dalam rangka untuk saling tolong menolong kan, ya, untuk ikhlas menjadi peserta anggota untuk saling tolong menolong atas musibah yang akan dialami oleh salah seorang anggota tersebut ya. Artinya apa? Asuransi syariah itu bukannya rugi, tetapi untung. Untung apa? Mendapatkan sebagai sarana dia untuk mendapatkan pahala, ya kan? Maka memahami asuransi syariah harus dengan konsep syariah, ya. Bukan dengan cara pandang tukar menukar, ya. Beli membeli, jual beli, untung rugi, ya. Nggak bisa, ya. Jadi kalau orang ikut asuransi syariah nggak ada yang namanya untung rugi, itu nggak ada, ya. Yang ada adalah untung dan untung. Untung dia bantu orang dapat pahala, ya. Untung yang kedua dia bisa diproteksi, ya. Untung income-nya dijagain, semuanya untung. Karena ketika dia ikut menjadi asuransi syariah, dia menjadi member asuransi syariah, menjadi peserta, ya. Oke. Nih, ya, penjelasannya. Ketika seorang menandatangani, ya, dia sudah niat untuk pahala, ya. Saat dia mulai di hari pertama pun dia sudah mendapatkan pahala, ya. Bahkan di perusahaan asuransi setiap hari bisa terjadi yang namanya klaim, ya. Setiap hari ada orang yang dibayar santunan, ya, kena sakit, kecelakaan, meninggal, dan seterusnya, ya. Ketika seorang menjadi member asuransi syariah, ya sudah banyak menolong orang lain, ya, menolong janda, anak yatim, ya, yang kehilangan income, ya, yang memang itu kena musibah di luar sana. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang meringankan beban janda dan orang miskin, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Serta seperti orang yang berpuasa di siang hari,
ya, dan sholat di malam hari, itu pahala kan. Jadi kalau asuransi syariah itu nggak rugi, untung dapat pahala. Nomor 6, asuransi syariah dan konvensional itu sama saja, ya kan? Nggak ada bedanya. Tujuannya sama, sistemnya sama, ya nggak ngaruh. Pakai label syariah atau labelnya asuransi konvensional, nggak harus, sama aja. Oke ya, itu banyak kita dengar. Ini orang kadang juga ngomong tanpa ilmu juga kadang ya. Oke, walaupun secara manfaat dan tujuan asuransi sama, yaitu memberikan rasa tenang, menyiapkan perencanaan keuangan atas risiko yang bisa terjadi kepada siapa saja, ya. Namun proses yang dijalankan oleh asuransi syariah itu berbeda. Sama seperti halnya begini teman-teman, ayam bakar, ya, yang dimasak dengan bumbu yang sama, rasanya sama, ya. Tetapi yang satu disembelih dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang satunya dicekik tanpa baca Bismillah. Ya, maka hukumnya apa? Ya, hukum yang pertama halal karena Bismillah, jadi dimasak dengan bumbu yang sama, rasa yang sama. Yang kedua nggak baca Bismillah, haram kan? Ya, walaupun dimasak dengan bumbu yang sama atau yang non halal. Ya, nah ini seperti gambarannya. Jadi asuransi syariah itu prosesnya, ya akadnya itu nggak sama gitu loh. Ya walaupun memang tujuannya sama nih, sama-sama memproteksi, ya sama-sama menjaga income, sama-sama pengen tenang hidup ke depannya. Tetapi prosesnya yang berbeda, ya. Ini juga kita bahas dalam pertemuan pertama, ya. Nah, banyak perbedaannya, ya, banyak banget. Jadi kalau disamakan tuh nggak sama, banyak banget bedanya. Yang pertama dari pemilikan dana, ya. Asuransi syariah merupakan hak peserta, ya, dana tersebut, ya. Asuransi konvensional itu milik perusahaan dananya, ya kan, dari premi yang terkumpul. Akad pada asuransi syariah adalah akad tabarruk atau hibah, sedangkan konvensional akadnya jual beli. Akad syariah menggunakan istilah sharing of risk, ya kan, kita sama-sama tahu. Konvensional, transfer of risk. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarruk bersama, pada asuransi konvensional diambil dari keuangan perusahaan. Ya. Pembagian keuntungan, ya, surplus, ya, dibagi antar perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah dengan proporsi yang sudah ditentukan, ya. Pada asuransi konvensional, ya, sesuai dengan keuntungan itu menjadi milik surplus umpamanya. Klaim tahun ini lebihnya banyak, udah milik perusahaan. Beda, ya. Asuransi syariah memiliki dewan pengawas syariah, ya. Dan asuransi konvensional tidak ada, ya. Asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip, konvensional nggak ada, ya. Ada larangan-larangan yang harus ditaati, konvensional nggak ada, ya. Ada keistimewaan maqasid, konvensional juga nggak ada. Nah, banyak banget perbedaannya. Jadi kalau orang bilang sama tuh, ya nggak sama, ya teman-teman, ya. Nomor 7, ini ada lagi yang lebih ekstrim lagi bilang, asuransi itu sistem Yahudi, ya. Permainan orang-orang Yahudi saja. Waduh. Ya, untuk menguruk keuntungan dari program asuransi, jangan diikuti, nanti ikut Yahudi nanti, ya. Bener, ya, orang bilang begitu ya. Oke, kita jawab teman-teman. Asuransi itu emang dari Yahudi, ya. Coba kita cari beritanya deh, atau bukunya, atau istilah asuransi itu setahu saya dari Belanda, ya. Kemudian juga diterapkannya di negara mana, ya kan? Nah, kalau orang itu ngomong tanpa dasar ilmu, ya, berarti kan bohong itu, hanya sebagai ikutin nafsu aja, ya, itu perbuatan tercela, ya. Ya. Nah, kalau memang dari Yahudi seandainya, ya kan, boleh nggak bermuamalah dengan mereka? Kan di situ poinnya. Boleh nggak bermuamalah dengan orang non Muslim bahasanya, ya? Oke, asuransi, ya. Konsep asuransi dalam zaman Rasulullah itu ada namanya lakilah, kita sama-sama tahu ya, lakilah itu apa, ya. Jadi kalau ada yang terbunuh dari satu kabilah, ya, maka kewajiban dari kabilah tersebut untuk membayar diat, ya, membayar uang denda, ya, kepada uang diat kepada keluarga yang terbunuh tersebut. Nah, itu kan mirip asuransi, ya kan, kalau ada yang terbunuh dibayar santunan dari uang yang terkumpul di asuransi, ya. Kira-kira seperti itulah, ya. Nah, itu kan bentuk asuransi, ya. Jadi bagaimana bermuamalah dengan orang-orang Yahudi umpama. Di sini ada faktanya bahkan, ya, dalam hijrah, ya, Rasulullah dan Abu Bakar kan pernah memberi upah kepada seorang Yahudi dari Bani Dil untuk mengantarkan mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini hadis Bukhari. Ya, dalam sejarahnya juga Rasulullah, ya, ketika di Madinah menundukkan kabilah-kabilah Yahudi, Rasul tetap saja menjalin hubungan baik dengan mereka, ya. Beliau mempercayakan pengolahan ladang-ladang beliau di negeri Khaybar kepada orang Yahudi itu, ya. Ini hadis muttafaqun alaih, artinya Bukhari Muslim, ya, dengan ketentuan bagi hasil. Nomor 3 juga ada hadis, ya, Rasulullah bermuamalah dengan orang Yahudi bahwa ketika beliau meninggal dunia, Aisyah yang mengatakan bahwa baju besi Rasulullah itu digadaikan, ya, tergadai, ya.
di tempat orang Yahudi untuk membeli gandum sebanyak 30 sok, ya. Hadis Bukhari, ya. Artinya apa? Bermuamalahnya itu dibolehkan, ya. Nah, nomor 8, perusahaan asuransi dimiliki orang non-muslim. Boleh nggak berbisnis syariah atau asuransi syariah dengan non-muslim? Ini juga banyak, ya. Nggak mau asuransi yang kamu tawarkan itu punya orang non-muslim. Banyak bilang seperti itu, ya. Harus asuransi yang dari muslim. Seperti itu, ya. Emang ada aturannya. Mari kita lihat, ya. Allah SWT sendiri berfirman, ya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kamu. Coba, Allah tidak melarang kamu berbuat baik, ya, dan berlaku adil, ya. Tuh bahasanya tuh, Quran surat Al-Mumtahanah, ya. Terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Nah, yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah dalam rukun muamalah, ya. Rukun muamalah itu ada nggak sih syarat di sana atau syarat dan rukunnya? Ya harus sama-sama orang Islam, harus sama-sama orang Muslim. Tidak boleh transaksi dengan non-muslim. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Dalam muamalah itu nggak ada. Dalam akad muamalah, itu yang pertama adalah dua orang yang berakad, ya, yang bertransaksi. Nggak ada tuh disebutkan agamanya apa. Ya. Yang kedua, sigot. Ya, ada ijab kabul di sana. Ya, antara dua orang tersebut. Ya. Yang ketiga, ada sesuatu yang diakadkan. Tentang apa ini? Ya, tentang tolong menolong kah? Ya, tentang pinjaman kah? Ya, tentang apa? Ya, tentang beli handphone kah atau apa? Ya. Nah, ini rukunnya. Ya nggak ada di sana ketentuan dia harus Muslim, harus Nasrani, harus Majusi, harus Yahudi, nggak ada. Ya. Yang kedua adalah syarat, ya. Syarat orang yang bernasi itu antaranya berakal, ya kan, balik, ya kan. Maka di asuransi sendiri kan kalau belum balik orang tua yang tanda tangan, benar nggak? Ya kan. Syarat barang yang diakadkan, ya antara lain bersih, ya dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad dan barang yang diketahui keberadaannya, ya kan. Siqat dilakukan dalam satu majelis ada ijab kabul di sana, ya kan. Nasabah kan tanda tangan situ. Saya menyatakan sebagai anggota kumpulan seperti itu. Tidak ada disyaratkan harus beragama apa. Nah, ini pemahaman yang juga perlu kita sampaikan kepada nasabah kita yang masih punya pandangan-pandangan ekstrim seperti itu, ya. Nomor 9. Asuransi mengandung dua akad. Nah, ini juga banyak juga yang saya temuin, ya. Ini haram, dua akad loh, ya. Tidak boleh namanya transaksi itu ada dua akad, ya. Ada hadisnya loh, ya. Hadisnya itu ada 3 di sini, ya. La yahillu bai'un wa salaf. Yang pertama, annahu naha an bai'ataini fi bai'ah. Yang ketiga, nahan Nabi SAW an safaqataini fi safaqah. Nah, itu hadisnya, ya. Hadis yang melarang untuk bertransaksi dua akad, ya, dalam satu transaksi. Gitu, ya. Ini hadisnya nih. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu seperti ini, asuransi itu ada akad tabaru, ada akad wakalah bil ujroh, haram, nggak boleh. Teman-teman bisa jawab nggak nih? Ya kan? Karena ini ada hadisnya nih melarang, nggak boleh ada dua akad dalam asuransi. Itu hadis yang tadi 3 disebutkan, ya. Nah, di asuransi syariah kan ada tabaru, ada akad wakalah bil ujroh, ya, nggak boleh. Nah, teman-teman memahami hadis itu nggak semudah itu, gitu loh, ya. Hadis yang pertama itu adalah larangan menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli sebenarnya, ya. Jadi kalau orang minjem, ya, dia nih minjem mau beli sih sebenarnya, nggak boleh atau di situ, ya. Kalau minjem kalau beli, itu digabungkan nggak boleh, gitu ya. Yang kedua, kasus yang tadi yang kedua, ya, dalam hadis itu, ini adalah namanya menjual barang dengan harga tertentu secara kredit nih, dia bayar kredit, dia jual kredit. Kemudian dia beli dari pembeli tadi, ya, dengan harga cash, tapi lebih murah, itu nggak boleh, ya. Yang ketiga, yaitu menawarkan 2 harga, ya. Ada 2 harga nih, ya, pada pembeli. Ini harganya handphone 10 juta kalau kontan. Kalau cicil 12 juta. Tapi masalahnya di sini adalah pembeli nggak nerima dulu salah satunya. Nggak nentuin dia ambil yang mana, dia mau ambil cash atau ambil cicil, ya. Yaudah nanti aja, pokoknya ambil dulu. Nanti kalau dia sanggup baru bayar cash, kalau nggak sanggup baru bayar nggak bisa, seperti itu, ya. Harus jelas, harus satu akad. Nah, itu yang nggak boleh karena itu ngandung horor, ya. Oke, dalam asuransi memang ada 2 akad, ya, yaitu akad tabarruk, ya, akad tolong menolong, ya, akad hibah di dalamnya. Yang kedua adalah akad dengan perusahaan, yaitu wakalah bil ujroh. Tetapi, ya teman-teman, akad ini, ya, adalah akad yang berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri antara peserta dengan peserta, yaitu akad tabarruk. Dan akad wakalah bil ujroh adalah peserta asuransi dengan pihak perusahaan, dan itu berdiri sendiri, ya.
Dan tidak ada larangan. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Tunaikanlah akad-akad kalian. Mau 2 akad, mau 3 akad, mau 4 akad, mau 5 akad. Tunaikan. Ya, tunaikan akad-akad kalian. Ya. Nah, ini ada ulama berpendapat, ya ada Alauddin Aliuddin Za'atari, ya. Dia bilang tidak ada larangan dalam syariah itu tentang penggabungan 2 akad dalam transaksi, baik akad pertukaran bisnis atau akad tabaruk. Hal ini didasarkan pada hukuman dalil yang memerintahkan untuk memenuhi akad-akad tadi, yang ayat yang kita baca. Ya. Menurut Nazih Ahmad, ya dijelaskan hukum dasar dalam syarak adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, ya. Selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri, hukumnya boleh. Kan sendiri-sendiri tadi hukumnya, ya kan? Antara peserta saling tabaruk, saling tolong menolong. Dengan perusahaan adalah wakalah mewakilkan untuk mengelola dana nasabah, ya, dan perusahaan mendapatkan fee, gitu ya. Jadi boleh, ya, dua akad dalam asuransi syariah itu boleh karena berdiri sendiri, dan itu akadnya bukan jual beli. Akad yang dilarang tadi adalah akad jual beli, ya, karena asuransi syariah bukan jual beli, ya kan? Nah, ini yang perlu kita pahamkan. Selanjutnya, ya, nomor 10, ya. Asuransi syariah belum benar-benar syariah. Masih abu-abu. Ya, seperti contoh, masih menggunakan bank konvensional dalam pembayaran premi. Pakai kartu kredit, ya, yang di sana bisa bercampur antara dana syariah dengan dana konvensional. Dana yang bercampur dengan dengan yang haram maka menjadi haram. Oke, ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, ya. Ini secara kasat mata, ya, secara kita lihat begini memang benar, ya. Ya, bercampur dong, ya kan, bayar premi dari bank yang konvensional ke syariah, ya kan, atau dari kartu kredit. Nah, nanti nyampur dana yang masuk dulu ke bank baru masuk ke syariah. Gimana tuh, ya kan? Nah, oke. Dalam hal ini teman-teman, ya, bahwa perusahaan asuransi ketika menjalankan bisnisnya, ya, ini memiliki Dewan Pengawas Syariah, ya, atau DPS, yang bertugas mengawasi dan sebuah perusahaan asuransi tersebut, ya. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini, ya, adalah ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, ya, dengan tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI, ya. Nah, menyikapi hal tersebut, ya, hal tadi, yaitu pakai rekening konvensional untuk pembayaran premi syariah itu bagaimana? Nah, DPS dalam hal ini, ya, ini saya ambil teman-teman, sorry ya kalau ada dari perusahaan lain, ya, ini yang saya ambil dari Allianz Syariah punya, ya. Di sana dijelaskan tuh, ya, bahwa, ya, ada opini yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah, ya. Setelah kami mengkaji dan memantau aktivitas penjualan produk Allianz Syariah, maka dengan ini kami menyatakan bahwa pembayaran premi produk tersebut dapat dilakukan melalui kartu kredit yang dikeluarkan oleh lembaga institusi non syariah. Ya, selama premi yang diterima segera ditransfer, ya, ke rekening Allianz Syariah tanpa bunga, ya, atau interest yang diperoleh dari bank non syariah apabila ada. Pembayaran premi melalui bank non syariah baik melalui transfer atau ATM atau cara transaksi lainnya dapat dilakukan selama premi yang diterima diberlakukan sama dengan cara di atas. Apabila ada bunga dari bank non syariah atas premi Allianz Syariah karena transaksi di atas, maka dimasukkan sebagai dana sosial. Ya, itu ada ketentuannya. Itu tahun 2006. Ya, satunya lagi tahun 2007 ini ada tentang pengesahan Dewan Syariah Nasional atas pembayaran premi melalui rekening non syariah. Ya, di situ ada ketentuan tuh. Ya, ada memberikan maslahat yang lebih baik kepada sales dan perhitungan ujung dapat segera diperhitungkan, ya, maslahat yang lebih baik kepada perusahaan, tidak melanggar MOU, tidak ada transaksi ribawi, ya, bunga giro apabila ada dapat diperhitungkan dan ditampung ke dalam rekening sosial, ya. Ujro yang diterima yang masih ada di rekening bank konvensional harus segera ditransfer ke rekening syariah segera setelah proses penghitungan distribusi ujro kepada pihak yang berkepentingan dilakukan. Artinya apa? Artinya tetap ada aturannya, ya. Ada aturannya yang di sana sangat antisipasi banget, jangan sampai ada unsur riba. Kalaupun ada kelebihan dana itu, ya, kan bukan ratusan juta, kan miliaran kan di sana kan, ya, kecil aja udah masuknya ratusan juta kan seperti itu. Nah, itu dananya gimana kalau lebih? Nggak boleh gabung ke yang syariah, tetap harus masuk ke dana sosial kalaupun ada seperti itu. Tapi ada aturannya sebelumnya sudah ditentukan, gitu teman-teman, ya. Nah, ini diantara 10 hal, ya, keberatan nasabah secara syariah ini, ya.
HO-nya syariah, bukan yang umum ya. Jadi mereka punya landasan alasan-alasan seperti itu, dan begitulah kira-kira cara menjawabnya, menjelaskannya. Kita memang harus jelaskan ya, karena kalau orang nggak tahu kan untuk berubah pikirannya nggak mungkin dia berubah kalau dia nggak mengetahui sesuatu yang menguatkan dia untuk berubah, gitu ya. Oke, kita masuk ke 15 menit lagi ya. Kita masuk ke materi berikutnya tentang ke-10 kesalahan agen asuransi ya dalam memasarkan asuransi syariah. Oke, masih semangat teman-teman? Ya. Saya mudah-mudahan nggak kecepatan ngomongnya teman-teman ya. Oke. Hari ini pesertanya ada 104 ya. Thank you teman-teman. Apa sih alasan 10 alasan kesalahan, bukan 10 alasan sebenarnya, 10 kesalahan agent ya dalam memasarkan asuransi syariah. Ya. Ada 3 kesalahan dalam menggunakan istilah ya dalam penawaran dan operasional asuransi syariah. Jadi ini saya bagi 3 ya. Ada dari segi istilah, menggunakan istilah ya atau dalam operasionalnya, ada dari sisi karakter atau attitude ya. Yang ketiga ada dari segi mindset syariahnya. Ya, ini yang nanti saya akan jelaskan. Insya Allah cukup waktunya. Ya. Yang pertama, ya, menggunakan istilah membeli polis asuransi. Ya, ini teman-teman ya. Dalam asuransi syariah itu usahakan ya, usahakan banget ya, usahakan banget dikurangi, bukan dikurangi, dihindari ya, menggunakan bahasa membeli polis. Membeli polis, menjual polis, menjual polis, membeli polis. Ya. Karena kalau kita menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, orang yang menangkapnya ya, terutama kalau kita bertanya ya kepada Ustaz, bahasanya kan begitu menjual. Nah, namanya jual beli, balik lagi kena unsur yang tadi, unsur 3. Ya kan, kena unsur riba, kena unsur warar, kena unsur maisir. Karena kita menggunakan istilah jual beli, membeli polis. Asuransi syariah jangan menggunakan jangan menggunakan kata jual beli. Jangan menggunakan saya menjual polis, saya membeli nasabah membeli polis, enggak boleh seperti itu. Bahasanya diganti apa? Ya, diganti dengan istilah menjadi member, teman-teman. Yuk ikut program. Ya. Yuk ikut program asuransi syariah, yuk jadi anggota asuransi syariah, yuk ambil manfaat polis asuransi syariah. Gitu ya. Jadi kita ubah bahasanya. Ya kan? Karena ketika nasabah ikut asuransi syariah kan dia kan menyatakan diri sebagai anggota, benar nggak? Sebagai anggota kumpulan dari asuransi syariah. Ya kan? Menjadi member kan anggota. Gitu. Menjadi anggota dari asuransi syariah, mengambil manfaat dari asuransi syariah. Tolong-menolong asuransi syariah. Jadi istilahnya bahasa jual beli polis itu ya nggak cocok di syariah gitu kan. Ya, karena kalau kita tetap menggunakan bahasa membeli polis, menjual polis, pemahamannya adalah jual beli yang mengandung unsur riba, unsur warar, unsur maisir. Jadi ubah bahasanya ya. Dan kita kan menjadi konektor kebaikan yang mengajak orang menjadi peserta, menjadi member anggota asuransi syariah untuk di sana mereka saling tolong-menolong. Kan seperti itu yang benar. Ya. Yang kedua, ya, menggunakan bahasa ya uang kecil membeli uang besar. Ya, atau menawarkan untuk dalam menawarkan asuransi. Kalau teman-teman menawarkan asuransi konvensional nggak apa-apa. Ya, tapi kalau asuransi syariah itu nggak bisa dengan bahasa uang kecil beli uang besar. Balik lagi beli uang besar, gitu ya. Jadi ini memang banyak kita kita baca ya, kita sebar flyernya ya. Jika kamu tidak paksa diri kamu membayar uang kecil, kamu akan siap-siap dipaksa membayar uang besar, seperti itu. Jadi asuransi itu adalah uang kecil membeli uang besar. Dalam asuransi syariah nggak boleh, ya. Nah, kalau begini kan kena riba nih, ya kan, dia bayarnya preminya kecil, terima gede, ya kan, terima uang gede. Nggak bisa menggunakan bahasa seperti ini dalam asuransi syariah, ya, dalam asuransi syariah nggak boleh, ya. Nah, istilahnya diganti juga. Yuk bersedekah melalui program asuransi syariah, ya, untuk apa? Meraih pahala lebih banyak, ya kan, banyak juga kan, lebih besar kan pahalanya. Selain itu, selain buat diri sendiri yang dilipat gandakan pahalanya, ya, dan meraih pahala yang mulia, juga membantu orang lain yang terkena musibah, gitu. Jadi ikut asuransi ini semakin besar preminya, semakin banyak pahalanya, gitu ya. Semakin banyak tabaruknya, semakin banyak yang dia dapatkan pahalanya, dan dia juga mendapatkan keuntungan untuk dia sendiri, gitu ya, manfaat yang dia terima. Yang ketiga, kesalahannya adalah dalam operasional ini biasanya ya enggak kasih tahu akad, teman-teman ya. Ini penting, saya rasa sangat penting juga untuk kita kasih tahu akadnya, ya. Baik kita kasih tahu atau nasabah baca sendiri, ya. Di situ kan ada ya, kalau teman-teman SPAJ kita baik yang di iPad ataupun di manual ya, ada di sana beberapa hal yang pernyataan nasabah saya menyatakan ini sebagai anggota kumpulan dari asuransi, ya.
untuk itu saya bersedia membayar iuran tabarut dan seterusnya, itu nasabah harus tahu. Yang terjadi ada kalau nasabah nggak tahu, dia merasa kayak nabung, gitu loh. Ya, akad wakalah mujurah kan juga saya memberikan kepercayaan kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana saya dan seterusnya itu kan nasabah tahu. Kalau nasabah tahu, kita sudah melakukan akad yang benar, ya. Karena yang membedakan asuransi syariah dengan konvensional itu adalah dari sisi akadnya, teman-teman ya. Kalau akadnya benar, maka hukumnya menjadi halal. Kalau kita nggak kasih tahu akadnya, maka ya hukumnya jelas non halal ya, nggak halal. Oke. Ini 3 hal kesalahan dalam attitude ya, dalam karakter agen syariah ya. Saya tidak mengatakan agen yang umum ya. Kalau memang teman-teman fokus ke syariah ya, hal ini harus diperhatikan ya. Apa ya? Tidak memperhatikan penampilan yang mencerminkan agen asuransi syariah yang profesional, teman-teman ya. Jangan mentang-mentang syariah semaunya, teman-teman ya. Ini saya sedih juga kadang ya. Agen asuransi syariah itu penampilannya kalah keren gitu ya. Ya kenapa sih harus berpenampilan keren, teman-teman ya? Bukan mahal ya, teman-teman ya. Bagus, rapi ya. Itu wajib, teman-teman. Ya. Kenapa? Ya. Lah kita ini kan syariah. Ya kan? Syariah itu kan mengajarkan kebersihan, mengajarkan kerapian, innallaha jamil yuhibbul jamal, ya kan? Menyuruh keindahan, ya profesional, ya ayutqinu amalahu, melaksanakan pekerjaan dengan profesional dan seterusnya. Ini wajib gitu loh. Jadi kalau kita nggak memperhatikan ini, ya kita sebenarnya bukanlah agen asuransi syariah yang profesional. Ya, coba kita lihat ini. Kenapa imam-imam Masjidil Haram memakai jubah khusus ya, memakai simal ya, saat mungkin sholat berjamaah? Coba lihat ya. Jamaah yang biasa-biasa itu pakai saub aja, dia pakai baju jubah biasa. Tapi kalau imam itu mesti harus pakai baju kebesarannya. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, ini membedakan ya imam dengan jamaah makmum beda gitu loh. Nah, kita agen asuransi juga harus punya penampilan yang juga bagus ya. Dokter juga nih, bagaimana kalau kita lihat dokter yang ngobatin orang, dia pakai bajunya apa ya, Pak? Pakai baju pakai baju mekanik gitu ya, kan ngeri ya kan? Ngobatin orang pakai baju mekanik ngeri ya, takut salah ya kan? Bisa megang obeng, ini megang apa? Megang jarum ya kan? Nah, ini juga perlu kita menjadi perhatian kita ya dari sisi itu. Yang kedua, ya, tidak memperhatikan 4 sifat dalam berbisnis syariah. Ya, ini sudah kita bahas dalam pertemuan minggu lalu, yaitu tentang apa? Sidik, ya, jujur, amanah, fatomah, ya, dan tabligh. Ya, tidak tabligh, tidak memperhatikan ini. Pokoknya yang penting bagaimana dia closing sampai target. Nggak boleh juga, teman-teman. Ya, maka ini harus diperhatikan. Ya, harus sidik, ya, amanah, seorang yang terpercaya, ya, menyampaikannya juga dengan benar, ya, dan juga cerdas. Ya, oke. Contoh di sini, ya. Yang sifat yang nggak sidik, ya, bayar premi 10 tahun aja, ya. Setelah itu boleh nggak bayar lagi, tapi manfaatnya di cover sampai meninggal, sampai seumur hidup. Ya. Tapi pada kenyataannya, iuran asuransi kan terus bayar, ya kan? Potong, lama-lama nilai nasabah habis, polisnya mati. Ketika klaim, nggak bisa klaim karena polisnya nggak aktif. Nah ini artinya nasabah agen tidak menyampaikan dengan sidik, ya, dengan jujur. Ya. Tidak amanah juga, ya. Jadi setelah terima komisi, setelah closing hilang, ya. Nggak menjaga amanah nasabah untuk dibantu ya, untuk terus komunikasi, diinfo, diupdate tentang perkembangan nasabah polisnya dan seterusnya ya. Juga nggak fatonah ya, merasa cukup ya, udahlah saya udah tahu semuanya, nggak mau belajar lagi ya, itu juga nggak benar ya. Namanya agen syariah juga harus semangat belajarnya lebih tinggi ya, belajar training, belajar asuransi syariah, belajar hal-hal yang memang menjadi kebutuhan dia ya. Dan fatonah apa ya, tabligh yang tadi tabligh ya, juga mampu menyampaikan dengan baik ya. Jadi jangan sampai nasabah itu nggak paham gitu ya. Jadi proporsionalitasnya kita sebagai agen syariah itu diragukan gitu loh, karena tidak mempunyai bahasa yang baik dalam menyampaikannya. Karena apa? Nggak rajin training ya, malas training ya. Ini di tim saya di sini kalau yang ada hadir hari ini ya dalam Zoom meeting, saya harap semuanya rajin training ya. Karena itu kebutuhan kita, itu yang menunjukkan kita sebagai agen syariah yang baik ya. Kita harus rajin untuk mengupgrade ilmu kita. Ya. Yang ketiga ya, tidak memperhatikan larang-larangan ya dalam muamalah syariah ya, seperti menipu nasabah, ya, tidak melakukan penjualan asuransi, tetap melakukan penjualan asuransi konvensional. Nah, udah tahu ya kan? Udah tahu ya bahwa asuransi konvensional secara
keyakinan agamanya sendiri ya yang muslim ya itu kan mengandung unsur gharar, riba, maisir yang tadi haram tapi masih dilakukan ya kan. Nah itu juga harus menjadi perhatian. Udahlah ya jual yang syariah gitu kan. Apalagi kalau dari segi produk dan lainnya semuanya sama itu ya nggak ada perbedaan ya kan. Melakukan swap juga nih ya swap biar nasabah ambil ya nanti saya potong ya, kasih bonus dan sebagainya itu nggak boleh kan unsur risual di situ dan sudah kita bahas dalam larangan-larangan dalam syariah ya. Kemudian membantu nasabah klaim palsu ya itu namanya bai' najasi lah mirip ya. Ada klaim palsu dia nggak benar kita bantuin nggak boleh juga seperti itu. Nah ini harus dihindari ya itu kesalahan-kesalahan agen syariah nggak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada 4 kesalahan ya dalam mindset ya dalam mindset ini yang hubungannya dengan spiritual ya teman-teman. Saya nggak hubungkan dengan mindset kaya pada umumnya, bukan. Tapi ini mindset yang berhubungan dengan pemahaman keagamaan dan nilai spiritual. Ada 4 hal. Yang pertama, ya orang yang kaya banyak harta, nanti hisapnya di akhirat lama. Ya, jadi ini yang bikin agen asuransi syariah tuh nggak kaya-kaya, ya, nggak sukses-sukses gitu ya. Karena di hatinya takut kaya, takut nanti di akhirat hisapnya lama, ya. Cari harta secukupnya saja, tumbuhkan sifat qanaah. Jangan ini benar sih sebenarnya benar ya. Ya. Jangan terlalu ambisi dengan berlimpahnya harta yang hanya memperpanjang dan menjadikan hisabmu tuh. Barang siapa yang sedikit dunianya, maka sedikit itulah hisabnya. Teman-teman, ya bagaimana memahami ini ya? Lihat Utsman bin Affan ya, harta dia punya semuanya buat agama. Ya kan? Artinya hartanya itu mempercepat dia masuk surga. Dibalik gitu loh mindsetnya. Kalau kita punya banyak harta, harta itu bisa banyak bantu orang kan mempercepat masuk surga. Pebisnis, kemarin kita udah bahas juga pebisnis yang sukses, yang jujur, ya kan, bersama para nabi dan para siddiqin wa syuhada. Ya, utamanya juga luar biasa kalau kita melakukan bisnis dan hasil bisnis kita bisa banyak bermanfaat buat orang. Nah, kalau punya mindset yang seperti ini, akhirnya nggak takut punya omset besar, takut punya income besar, karena takut hisapnya lama. Ini salah, ya. Yang selanjutnya, ya, ini juga ada nih, ya. Nah, bekerja untuk memenuhi kebutuhan, bukan cinta dunia. Ya memang benar, jangan sampai cinta dunia. Ya. Bentuk untuk cintamu terhadap dunia ketika kamu mencari pekerjaan dunia yang bisa memperbaiki keadaanmu. Ya. Kemudian kita juga bahas juga semakin baik bisnis kita, ya semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang benar. Ya. Nomor 2, mindset yang salah juga. Ya. Sukses dan kaya akan membuat seorang lupa dan lalai dari ibadah, ya kan? Dan tujuan akhirat karena lebih cenderung kepada mengejar target dan impian dunia. Ya. Benar sih, benar. Tetapi kemarin kita bahas juga bahwa kalau agen asuransi syariah ya yang benar ya semakin baik ibadahnya dia, semakin banyak dia closingnya. Harus seperti itu. Ya semakin bagus bisnisnya, semakin baik ibadahnya. Gitu ya. Harus mindsetnya seperti itu. Tidak usah tinggi-tinggi sampai punya impian miliaran, miliaran rupiah income Anda. Ya nggak usah jadi MD IT, nggak usah, cukup aja. Yang penting cukup makan, berkeluarga. Ya nggak usah di bisnis asuransi kalau seperti itu, teman-teman ya. Kalau cuma pikirannya ya, yang penting cukup buat makan keluarga, buat sekolah anak, nggak usah di bisnis asuransi, cari kerjaan lain aja, ya. Di bisnis asuransi kita harus menjadi tangan di atas, menjadi seorang yang dermawan, menjadi seorang pribadi yang banyak berbuat, seperti itu ya. Dunia dikejar gak habis-habisnya, banyak ungkapan seperti itu yang membuat agen-agen asuransi malas, ya, malas, ya. Oke, dunia tidak ada habisnya. Seandainya seorang anak Adam memiliki lembah emas, ya, misalnya dia akan menginginkan lembah kedua, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat. Ya, ini hadis yang benar, hadis yang benar ya. Tetapi jangan sampai ya kita ya sebagai agen syariah ini punya pandangan yang seperti itu. Ya, dunia yang kita raih buat akhirat. Nanti di akhir saya akan jelaskan. Ya, prestasi dan income ratusan juta bahkan miliar tidak dibawa mati. Ya, sedangkan kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Sehingga aduh, males ya kan? Ya. Nggak benar teman-teman. Yang benar seperti ini. Saya mau kasih lihat ya. Yang benar tuh seperti ini. Nah, kita lihat dulu nih. Yang pertama kisah wanita dan anjing ya. Ini udah ada 2 hadis ya yang menjelaskan tentang pertama laki-laki dan kedua perempuan ya. Yang kedua ini adalah hadis perempuan imratun baghiyah, artinya perempuan pelacur kalau bahasa ini PSK lah ya. Nggak baik lah. Dia suatu hari kehausan di tengah padang gurun, ya, mencari air nggak ketemu, kemudian dia ketemulah sumur, dia turun, dia minum. Kemudian apa? Setelah itu dia naik ke atas, dia lihat ada anjing sedang menjulurkan lidahnya pengen minum juga. Kemudian apa? Dia turun lagi tuh, ya, ambil dengan sepatunya dikasih minum anjing, ya. Kemudian
ya, anjing itu minum, ya, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Kita ketika menceritakan hadis ini, faghfara laha, ya, maka dosanya diampuni, ya, dosanya dosa besar, ya. Nah, siapa di sini kita pebisnis asuransi yang nggak punya dosa, yang punya kesalahan? Ya, kita punya banyak kesalahan, kita punya banyak dosa, ya, kita punya banyak kesalahan, ya. Itu anjing yang dikasih minum, ya, anjing yang dikasih minum menjadi penyebab pengampunan dosa. Bagaimana kalau kita dari bisnis kita bisa memberi makan banyak anak yatim, ya kan? Memberi makan bukan hanya minum makan, tapi pakaian, tapi pendidikan, tapi sekolah, kita sekolahkan, ya kan? Artinya menjadi ladang pahala kita untuk mengampuni dosa kesalahan kita. Nggak mungkin kita kasih daun, ya. Lah kita memelihara 10 anak yatim itu biayanya lebih besar, ya kan, daripada satu anak yatim. Tapi kalau kita bisa memelihara 100 anak yatim, 1000 anak yatim, dengan income kita yang miliaran rupiah di bisnis asuransi, ya kan? Artinya peluang ladang pahala kita untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak itu bisa dilakukan, ya. Kata Rasulullah, saya dan pemeliharaan anak yatim, ya, kahata ini, ya, seperti dua tangan ini, ya, dijauhkan tetap aja dekat, ya, di surga nanti tetap dekat, gitu dengan Rasulullah SAW. Nah, semangatnya seperti itu, semangat kita semangat miliaran, gitu, semangat omsetnya besar-besaran, ya, karena semangatnya semangat untuk meraih pahala, untuk membiayai anak yatim, biaya sekolah mereka, pendidikan mereka, dan seterusnya, ya. Dan kita lihat juga yang kedua, ya, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, 10 sahabat Rasulullah orang yang kaya, ya, mereka berbisnis semua. Coba lihat, Abdurrahman bin Auf punya 6,2 triliun saat meninggal dunia kekayaannya, ya. Zubair bin Awam punya 3,5 triliun asetnya dari segi tanahnya, rumahnya, kebun kurmanya. Kalau dijumlahkan dalam sekarang itu seperti itu. Wajar dong kalau kita mau punya omset, punya aset, ya, deposito 250 miliar umpama. Ya, itu kecil juga masih, ya kan? Lah, patokan kita kan sahabat. Bagaimana sahabat Rasulullah punya income kayak Umar Utsman bin Affan sekarang punya rekening di Madinah, di Arab Saudi, ya, punya hotel yang masih menghasilkan, ya, punya kekayaan waktu dia meninggal dunia 2,5 triliun yang masih ada, ya. Ini kan luar biasa, teman-teman. Nah, kekayaan yang seperti ini yang bermanfaat buat umat ini yang perlu kita perjuangkan, gitulah. Lah, bagaimana kita berjuang buat umat kalau keluarga kita sendiri susah, ya kan? Bagaimana kita punya impian-impian besar seperti itu kalau kita income-nya hanya puluhan juta untuk biaya keluarga kita aja nggak cukup, ya? Maka kerja kita jangan sampai males-malesan, apalagi di kondisi sekarang pandemi kayak gini, tetap semangat, ya, berikhtiar kita maksimal, ya. Orang kaya meraih ladang pahala lebih banyak, ya. Ini dalam suatu hari Rasulullah dengan para sahabat berkumpul nih, ya, dengan para sahabat. Dia bilang, ada orang miskin, ya Rasulullah, enak banget jadi orang kaya, ya. Mereka baca Quran, kami baca Quran. Mereka sholat, kami sholat. Ya, mereka berzikir, kami berzikir juga. Tapi mereka bisa umroh, bisa haji, bisa berjihad, bisa membantu orang lain, bersedekah, kami nggak bisa. Kata Rasulullah, itulah kelebihan diberikan oleh Allah SWT kepada orang kaya di antara kalian. Artinya kita kalau sukses di bisnis asuransi, kaya, punya income, ya 1,2 miliar per bulan atau 5 miliar per bulan, teman-teman, ya, kita bisa punya ladang pahala lebih banyak, ya. Mindset kita harus kita perbaiki, jangan mindsetnya yang kayak tadi, gitu loh. Tapi mindsetnya harus seperti ini, ya, bahwa apa yang kita lakukan adalah, ya, tidak melalaikan kita dari dunia, tapi kita tetap, ya, bersemangat, ya, mengejar dunia untuk akhirat kita, gitu, ya, teman-teman. Sudah, ya, cukup, ya, sudah jam 3:20, azan sudah 5 menit, ya. Kita nggak boleh juga lalai, ya, terlalu asik training, akhirnya kita juga nggak menunaikan kewajiban kita untuk sholat, ya. Oke, teman-teman, itu saja dari saya, ya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya di hari Sabtu. Thank you semuanya teman-teman hari ini yang hadir, ya, atas segala penyampaian saya yang mungkin ada yang tersinggung atau terlalu cepat, ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua sukses, ya. Thank you hari ini sudah hadir. Minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang mengelola keuangan harta menurut syariah. Ya, kita akan bahas di sana tentang wakaf, ya, insya Allah, ya, ada wakaf di sana, dan tentang wasiat polis asuransi jika memungkinkan waktunya, ya. Itu saja, saya rasa cukup, teman-teman, ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.
Ya, sama-sama.